tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Biar setiap kita boleh menaruh pengharapan kepada Allah kita yang hidup. Walaupun kita mendengar begitu banyak berita yang mengkhawatirkan, tetapi setiap kita yang percaya tidak perlu takut. Kita punya Allah yang besar. Amin, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, datang kepada Tuhan, sembah Dia. Kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang bisa kita andalkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, naikkan pujian Tuhan yang besar.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini di tempat ini kami boleh meninggikan nama-Mu karena Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang patut untuk kami puji. Mari Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan, supaya setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan boleh dipuaskan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini. Biar nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup ditinggikan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita tetap berdiri, tinggikan Dia, nyanyi puji Tuhan. Oh
Yesus telah hadir di dalam kehidupan kita. Bulan ini kita akan merayakan Natal, biar setiap kita boleh menjadi duta-dutanya Kristus untuk menyatakan kebesaran Dia. Hai, siarkan di gunung.
nyanyikan satu pujian lagi untuk memasuki pemberitaan firman Allah. Aku siap. Tuhan
kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pagi ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan juga sedia memberkati kami sekalian. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Bukakan hati dan budi kami dan urapi hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Mampukan ya Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus supaya hamba-Mu setuju dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan sungguh-sungguh menjadi berkat dan akan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kegiatan ibadah raya ini bersama dengan perjamuan kudus dalam tangan Tuhan. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama Roma 3 ayat 10 dan 11, kemudian 23 dan 24, Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 10 dan 11. Tetapi ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita perhatikan bersama-sama tema yang akan kita pelajari mengenai firman Tuhan ini, mengatasi pengaruh dosa. Mengatasi pengaruh dosa. Banyak di antara manusia ini tidak pernah mengerti dari mana asalnya dosa. Apakah Allah yang menciptakan dosa? Dan untuk mengetahui semua itu, kita harus mempelajari firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, dengan sebaik-baiknya. Allah tidak pernah menciptakan manusia di dalam keadaan dosa. Tidak menciptakan manusia juga di dalam keadaan berdosa. Setelah menciptakan semua bumi ini dan isinya, baru kemudian Allah merencanakan menciptakan manusia. Yang pertama Adam dan kemudian Hawa. Dan firman Allah mengatakan Allah menjadikan manusia ini dari apa saudara? Dari apa? Dari tanah liat. Lalu kemudian Allah mengebuskan nafas hidup ke lubang hidung daripada manusia yang dibuat dari tanah liat. Dan kemudian manusia ini dari tanah liat kemudian hidup menjadi manusia. Itu manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah memberikan di dalam dirinya jiwa dan roh yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kemudian melengkapi dengan hikmat akal budi. Dengan hati dan pikiran, hikmat dan akal budi, hati dan pikiran. Dengan dua ini Allah memberikan kepada manusia keinginannya di dalam hati ini. Apa yang dia inginkan. Dan melalui logikanya ini atau pikirannya ini, manusia bisa berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Tuhan sediakan. Dan juga Tuhan menyediakan satu hal yang indah, yaitu kehidupan yang kekal. Harapan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Indah sekali. Dan kemudian saudara-saudara, setelah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Mengurus Taman Eden ini, menikmati Taman Eden, ya, ditugaskan untuk mengurus dan
bisa menikmati semua yang Tuhan berikan. Dengan satu catatan, Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa firman Allah. Satu peraturan yang akan menjaga kehidupannya untuk tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua buah-buah yang ada di dalam taman ini, jangan kamu makan. Sebab jikalau kamu makan, melanggar firman Tuhan, kamu akan berdosa. Dan kamu akan binasa. Akan binasa. Tuhan sudah memberikan suatu yang indah, tidak mengendalikan manusia ini menurut kemauannya sendiri. Mesti begini, tapi diberikan kebebasan. Tapi di balik kebebasan yang Allah berikan ada satu yang harus dipilih dan ditaati oleh manusia. Taat kepada Tuhan atau firman Tuhan atau mengikuti keinginan diri sendiri. Itu disebutkan oleh Tuhan ini. Ya, jikalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan kemudian kita melihat di dalam firman Allah, Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa karena dia tidak taat kepada firman Allah dan telinganya, khususnya Hawa, yang pertama dikendalikan oleh iblis, dikecohkan oleh iblis. Iblis berkata, bukankah Allah mengajar kepada kamu, semua buah-buah di taman ini tidak boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah Hawa mengetahui firman Tuhan? Tahu. Tidak. Allah berkata kepadaku, semua buah-buahan boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah taman ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu akan mati. Jadi ingat firman Tuhan. Tapi kemudian dibalik oleh iblis ini. Bukan seperti itu. Kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Luar biasa. Dikecoh menjadi seperti Allah. Dan ini yang sangat didambakan oleh banyak manusia di akhir zaman ini. Ingin seperti orang yang luar biasa dalam kehidupannya. Orang yang luar biasa dan terakhir jatuh di dalam dosa. Dan firman Allah sudah mengatakan kamu akan mati kalau jatuh dalam dosa. Saat itu Adam dan Hawa tidak mati, masih hidup secara daging. Tapi jiwanya sudah tidak ada kesempatan untuk hidup di dalam kekekalan. Karena itu yang akan hidup kekal ini. Badannya semua manusia saudara yang ada dalam dunia ini akan mati. Baik orang Kristen, baik yang percaya kepada Tuhan akan mati. Tubuhnya akan dikuburkan, tapi jiwa dan rohnya kalau dia sungguh-sungguh selamat dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mewarisi kehidupan yang kekal di dalam surga. Itu yang Tuhan janjikan. Lalu kemudian Adam dan Hawa tersingkir dari Taman Eden sesuai dengan firman Allah. Tapi Allah masih menyatakan kasih-Nya. Manusia bertambah-tambah seperti Tuhan menciptakan, ya, tidak berkumpul di satu tempat, mereka harus menyebar, bertambah-tambah dan penuhi bumi ini dan memuliakan nama Tuhan. Mereka bertambah-tambah. Tapi kemudian di dalam pertambahannya kita melihat makin terjerumus, makin menjurus kepada hal-hal yang tidak benar. Tapi Allah yang luar biasa, penuh dengan kasih kesabaran, kelembutan hati, dia tetap berusaha untuk menyelamatkan hidup manusia. Dan Tuhan mengajar melalui kebenaran firman Tuhan, mengatasi pengaruh dosa. Mengatasi pengaruh dosa. Jadi dosa yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia ini harusnya mempelajari pengaruh dari dosa ini bagaimana dengan kehidupan kita ini. Sekarang ada satu pertanyaan di sini. Sikap mereka terhadap dosa di akhir zaman, ya. Sikap manusia terhadap dosa di akhir zaman. Apakah manusia yang hidup sampai sekarang ini peduli kepada pengaruh dosa yang jahat ini? Peduli. Ya, jadi perhatikan, nanti ada orang juga yang beragama tapi tidak pernah peduli. Yang pertama, tidak peduli.
Masa bodoh dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Yang penting saya bisa menikmati. Apa yang saya inginkan, saya nikmati. Tidak peduli, dan kadang-kadang orang menyembunyikan sesuatu rahasia dalam kehidupannya ini. Sulit. Waktu saya berada di Bogor, pemberitaan firman Allah ini sulit. Anak-anak sekolah, SMP, SMA, ada kebaktian. Jangan harap duduk dengan baik. Kemudian mereka nyanyi rame-rame, ya. Hanya sedikit yang nyanyi dan mereka yang pernah ikut kebaktian di gereja, jadi murid di sana. Yang lainnya ngobrol, laki-laki, perempuan, semua ngobrol, tidak peduli. Waktu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tidak didengar sama sekali ngobrol, karena pengaruh batin mereka ini, seperti ini. Masalah dosa ini mempengaruhi mereka, tidak peduli. Saya melihat setiap ada yang menyampaikan firman Tuhan, tidak ada satu yang tidak ngobrol. Semua ngobrol. Bukan satu pekerjaan yang mudah. Ini juga adalah karya daripada iblis. Karya daripada iblis untuk mengacaukan semua kehidupan manusia. Saya memperhatikan, kasihan sekali. Berdiri di mimbar kemudian turun dan tidak ada reaksi apapun. Bagaimana kalau misalnya giliran saya naik ke sana? Saya juga akan mengalami hal seperti itu, tapi saya bergumul di dalam doa. Sebelum sampai kepada giliran saya, berminggu-minggu saya berdoa, Tuhan tolong saya pada saat saya berdiri mimbar memberitakan firman Allah. Kendalikan seluruh jiwa dan roh daripada anak-anak sekolah ini. Jangan sampai mereka membuang waktu yang dengan sia-sia, waktu yang berharga dengan sia-sia. Dan waktu giliran saya, nyanyi masih ngobrol. Ya, nyanyi masih ngobrol. Tepuk tangan asal saja, tidak ada berirama dengan baik. Responnya tidak baik. Tapi waktu saya kemudian naik ke mimbar, semua berhenti, tidak ada yang berani ngomong. Satu orang pun tidak ada yang berani ngomong. Cerita, wah luar biasa ya. Ya, Bapak Yohanes menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang berani ngomong satupun. Saya sudah berdoa minta Roh Kudus menolong mengendalikan semua ini. Dan itu satu-satunya harapan kita tuh kalau menghadapi masalah-masalah yang mengganggu kehidupan kita. Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Jadi yang pertama, tidak peduli. Ya, ini menyangkut banyak manusia dan orang yang sudah beragama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap manusia terhadap. Yang kedua, cukup menganut suatu agama atau kepercayaan, yakin selamat. Cukup menganut satu agama. Jadi ditanyakan, kamu agamanya ini cukup? Yakin selamat, yakin. Benar? Ya, di sini. Agama tidak menolong. Kalau saudara sebagai orang Kristen cuma mengakui agama saya Kristen, cukup kok. Agama saya Kristen. Kalau saudara cuma beragama, tidak memenuhi syarat yang paling utama untuk mendapatkan keselamatan. Apa saudara? Syarat utama. Ya. 2 ahli Taurat, Nikodemus, dan satu lagi yang tidak disebutkan namanya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Rabi atau guru, apa yang harus saya perbuat supaya dapat kehidupan yang kekal di dalam surga? Kepada Nikodemus Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada kamu, jikalau kamu tidak bertobat dan lahir baru, tiada akan kamu nampak kerajaan Allah. Jangan masuk, nampak saja tidak akan. Dan satu lagi berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, apa yang saya bisa lakukan untuk saya bisa masuk pada kehidupan yang kekal dalam surga? Tuhan berkata, balikan berkata pertanyaan, apa yang ditulis dalam Taurat? 10 hukum Taurat itu digabung menjadi 2, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Katakan apa yang dikatakan ditulis Taurat? Masih ngomong langsung, kata Tuhan, lakukan itu semua, niscaya kamu akan selamat. Mengasihi Allah dengan segenap hidup kita dan mengasihi sesama manusia. Dan ahli Taurat ini berkata, Rabi, siapa sesama manusia ini? Jangan main-main.
Di dalam dunia keagamaan orang mengatakan saya orang agamis, tetapi kenapa mesti membeda-bedakan orang? Si ini, si ini, si ini. Ya. Sampai mesti orang bertarung di dalam gereja atau di tempat ibadah karena pilih kasih dan sebagainya. Kenapa seperti ini? Karena tidak mengerti. Kata Tuhan, bertanya siapa sesama manusia ini? Aneh, ahli Taurat tidak tahu sesama manusia. Memang tidak gampang mengerti sesama manusia. Hanya anugerah Allah yang bisa memberikan pada mereka pengertian. Dan firman Tuhan menambahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19-20. Jikalau seorang mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya sesama manusia, ia pendusta, kata firman Allah. Tidak akan seorang bisa mengasihi Allah sementara yang tidak kelihatan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibenci, dijauhkan dan tidak mau bergaul bersama-sama. Kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus berkata, sia-sia, tidak akan bisa melakukan itu. Nah, jadi orang Farisi itu dengan jawaban sendiri langsung kena benturan sendiri. Iya, ya. Tapi sulit untuk orang Farisi. Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh jarang. Hanya 1-2 orang yang di dalam Alkitab dituliskan sungguh-sungguh bertobat. Tapi banyak orang Farisi dan ahli Taurat memusuhi Tuhan Yesus sampai naik ke salib. Sampai disalib sini. Itu ulahnya orang Farisi, orang-orang beragama di kehidupan bangsa Yahudi. Dan dia harus menuai apa yang dia lakukan. Terus kemudian. Lihat kehidupan manusia di akhir zaman. Begitu kotor, jahat, dan menghalalkan segala cara. Roma 3 ayat 20. 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat ini hanya mengajar mereka mengerti keadaan mereka sendiri. Ya, yang bisa menolong mereka adalah melakukan hukum Taurat ini yang disingkat oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen masih membenci orang-orang karena keadaan diri kita yang berbeda dan sebagainya, nggak akan bisa menikmati anugerah Allah. Akibat dosa, ya, bukan hal yang remeh. Setiap kita harus peduli dengan sungguh-sungguh. Sekalian orang telah berdosa. Semua orang, jadi tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang sudah berdosa. Dan hilang kemuliaan daripada Allah. Yang diberikan oleh Allah itu hilang. Upah dosa adalah maut. Menerima hukuman yang kekal di dalam neraka. Hukuman yang kekal. Ini sudah diberitahukan oleh Tuhan. Berdosa, kamu akan mati. Secara daging belum. Sampai manusia bisa umur ratusan tahun. Tetapi di akhirnya, kalau mereka itu hukuman yang kekal. Saudara percaya enggak? Ada hukuman kekal ini. Saudara percaya enggak? Ada neraka. Upah dosa adalah maut. Hukuman yang kekal. Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa meluputkan diri. Tidak ada satu usaha manusia pun bisa meluputkan diri dari hukuman dosa ini. Ya. Sekali lagi. Itu di dalam Sakaria pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, tolong baca Sakaria 4 ayat 6. Bukan oleh kuat. 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku semua akan jadi. Jangan berbagan diri, melayani pekerjaan Tuhan penuh dengan kasih dalam pelayanan, bukan bermegah diri. Semua usaha manusia akan sia-sia. Menganut suatu agama
tidaklah menjamin. Menganut suatu agama tidaklah menjamin. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Ini terkenal sekali. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Ini berbicara mengenai Allah. Juru selamat ini. Kita mesti mengutamakan Dia dan firman-Nya di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, memelihara hubungan kasih dengan sesama umat yang baik. Bersama-sama mengasihi sesama umat. Jadi saudara dan sebagai orang Kristen, kasihi mereka. Walaupun etnisnya tidak sama, ekonominya tidak sama, tapi Tuhan mengajar kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jangan membedakan itu. Ya, tadi dikatakan ada orang Farisi, siapa sesama manusia? Kata Tuhan, jikalau seorang mengatakan saya mengasihi Allah tapi membenci saudaranya sama manusia, ia dusta. Tidak mungkin bisa mengasihi Allah sementara yang kelihatan tidak dikasihi. Jadi Tuhan mengatakan di sini, mengasihi, ya, memelihara hubungan kasih dengan sesama umat. Memelihara hubungan siapapun, jangan lihat keadaannya. Teruskan. Beribadah kepada Tuhan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Memelihara ibadah ini dengan baik. Bukan hanya setia tiap hari ibadah datang. Sekarang sejak munculnya wabah virus corona, saya sedih sungguh-sungguh. Gereja di mana-mana terpengaruh. Ya, ngeluh sekarang sedikit. Nah kata saya, bukan kamu saja, saya juga sama. Begitu wabah virus corona mencuat langsung kemudian dilarang begini-begini. Semua didera dengan ketakutan. Beritakan firman Allah ke seluruh dunia. Ini perintah Tuhan kepada gereja. Pergilah ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam. Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Kalau saudara mempunyai satu kerinduan, berdoa minta supaya Tuhan menyertai saudara. Melaksanakan kerinduan. Saya pergi kemanapun di dalam hati saya sudah tanamkan. Saya akan berbicara kepada siapapun yang Tuhan tentukan. Tepat itu. Ya, saya berbicara kepada orang-orang yang sungguh memenuhi kebutuhan. Ya, di mana Tuhan izinkan saya berbicara dan menolong membimbing mereka. Semua anugerah Tuhan dan indah sekali. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tunjuk kuasa-Nya dan saja suci, 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 suci. Tuhan suci. Saya undang pengerja yang akan membantu membagikan roti dan garam. Saya persilakan. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Melangit
unjuk kuasanya, pandang saja pada suci, 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 suci. Saya minta saudara Yahya berdoa untuk roti dan air anggur ibarat tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Saat ini kami mau mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu sebagai tebusan bagi banyak orang, dan setiap kami telah ditebus oleh darah. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengingatnya melalui perjamuan kudus ini. Kuduskan kami yang akan melayani, demikian yang akan dilayani. Kuduskan juga roti dan air anggur, sehingga kami boleh menerima sekutuan di dalam tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama akan menyambut perjamuan kudus ini. Amin. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Dia bagikan roti ini dan mereka menerima itu dengan ucapan syukur. Silakan saya makan roti ibarat tubuh. Sesudah itu
Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur kepada Allah dan berkata, "Inilah darahku, darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk keselamatan dari segala dosa mereka." Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah ini, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami umat-Mu di Gereja Bethesda ini. Kami sudah melaksanakan sakramen, perjamuan kudus, dan juga ibadah ini dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Hamba berdoa mohon Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini, baik firman Allah dan juga sakramen perjamuan kudus yang kembali mengingatkan kepada kami kasih dan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di Gereja Bethesda, baik di pusat di Taman Kopo, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah. Tuhan mengetahui keadaan mereka. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menjamah hati mereka dan menanamkan di hati mereka kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kembali datang dengan setia beribadat kepada Tuhan. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan tilik mereka, jamah dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan senantiasa akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu, jemaat kami, akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi di dalam perjalanan, bungkus di dalam kuasa darah Tuhan. Biarlah mereka bisa sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, hamba berdoa mohon Tuhan berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka, supaya seluruh keluarganya tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.